Halo Leo, selamat datang di bacaan prediksi 2022. Ini hanya prediksi, jangan dipercaya 100% ya. Ambil yang bermanfaat untukmu ya. Cek juga bacaan untuk zodiak, moon, rising, Venus kamu supaya lebih banyak informasi yang bisa kamu dapatkan ya. Leo di 2022. Ada apa dengan Leo di 2022? Kartu pertamamu Leo. Ada wisdom. Ini adalah energi Hierophant ya. Ini adalah energimu di tahun ini, di tahun 2021 ya. Di tahun 2021 mungkin kamu banyak mencari pencerahan spiritual, mencari guru-guru spiritual kayak gitu ya. Kelihatannya di tahun 2021 memang kamu mendapatkan awakeningmu ya, mulai terbagi secara spiritual sehingga kamu mulai mencari pelajaran spiritual yang lebih tinggi seperti itu ya. Atau beberapa di antara kamu mungkin memang terpanggil ya untuk menjadi seorang mentor secara spiritual, untuk menjadi life coach misalnya ya, dan juga banyak mengembangkan wisdom kamu, banyak mengembangkan knowledge atau pengetahuan kamu ya. Ini adalah kartu di tahun 2022 ya. Mungkin akan banyak tantangan di dalam hidupmu ya, dan banyak rintangan yang harus kamu lalui, kamu seberangi ya. Tapi lihat di sini ada malaikat-malaikat kecil ini yang sebenarnya bersiap untuk membantu kamu ya. Itu mengapa di tahun sebelumnya, di tahun ini 2021 kamu banyak mendapatkan pelajaran berharga, banyak mendapat bimbingan atau mengembangkan wisdom atau mengembangkan wisdom kebijaksanaan dan ilmu pengetahuan kamu, karena ini adalah bekal di tahun 2022 untuk kamu menyelesaikan berbagai persoalan hidup ya, yang mungkin memang di sini perlu kamu selesaikan ya. Mungkin konflik-konflik dengan orang-orang dekat sebenarnya ya, atau mungkin dalam mewujudkan apapun itu yang menjadi cita-citamu di tahun depan, kamu harus bisa melewati ujian ini. Tetapi sebenarnya kamu sudah memiliki ilmunya, kamu sudah dibekali dengan ilmu, kamu sudah dibekali dengan kebijaksanaan, dan kamu juga sudah dibekali dengan orang yang mungkin dia bisa menjadi konselor kamu gitu, mentor kamu, yang mengajari kamu untuk kamu bisa bisa mengatasi apapun nanti persoalan dalam hidupmu ya. Tantangan kamu. Crown Chakra. Bagi Leo, tahun depan mungkin banyak yang mendapat inisiasi di crown cakranya atau cakra mahkota, mendapatkan pencerahan spiritual ya. Walaupun beberapa di antara kalian sudah dimulai pencerahan spiritualnya di tahun 2021, tetapi di 2022 ternyata makin kenceng ya, makin kenceng lagi panggilan yang harus kamu genapi ya. Apa panggilannya ya? Apa yang perlu kamu fokuskan? Moving on. Kartu ini mengindikasikan kamu memang perlu bergerak maju atau mengikhlaskan sesuatu biasanya ya. Tidak ada detachment, tidak ada keterikatan ya. Keterikatan apapun dengan mungkin seseorang atau sesuatu di masa lalu atau di tahun ini yang mungkin akan dia menghalangi inisiasi ini ya, karena ini adalah maunya semesta dan kamu harus mempersiapkan tubuhmu, jiwamu agar inisiasi di cakra mahkotamu ini bisa kamu terima sepenuhnya
gitu ya. Biasanya kartu ini juga memperlihatkan masa-masa selesainya Dark Night of the Soul ya. Jadi memang ini sebuah perjalanan spiritual karena ini ada cakra mahkota ya. Ada cahaya di ujung terowongan ya. Kalau di sini secara sederhananya adalah di sini adalah masa-masa sulit ya. Mungkin ini beberapa di antara kamu ini sudah terjadi atau baru akan terjadi di awal-awal tahun ya. Dimana kamu benar-benar mendapatkan ujian tempaan kehidupan ya. Untuk sebenarnya lebih tumbuh secara spiritual, karena ya untuk tumbuh secara spiritual kualitas-kualitas negatif kamu harus disingkirkan. Artinya harus ditumbuhkan kualitas yang positif seperti pantang menyerah, disiplin diri ya, terus belajar ya, terus berlatih. Ini juga tidak ada kemelekatan dengan masa lalu ya, tidak ada kemelekatan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, mengikhlaskan ya. Dan juga sebenarnya ketahanan kamu untuk kekuatan batin untuk kamu mengatasi segala persoalan hidup gitu ya. Jadi jangan berkecil hati kalau kamu merasa kenapa banyak tantangan dan rintangan. Sebenarnya itu adalah ujian supaya kamu bisa lulus di sini secara spiritual, karena kamu dapat cakra mahkota ya. Kamu dapat cakra mahkota, ini cakra yang tertinggi dengan cakra enlightenment gitu, cakra pencerahan spiritual. Jadi memang ibaratnya harus ada harga yang dibayar untuk kamu mendapatkan pencerahan spiritual. Kadang-kadang ya harus ada beberapa yang kamu lepaskan dan harus kamu perjuangkan gitu ya. Tetapi nanti akan sepadan kok, akan sepadan. Jadi teruslah melangkah dan lakukan latihan spiritual. Latihan spiritualmu apa? Misalnya bermeditasi seperti itu ya. Outcome. Oke. Ya, kamu akan atau sudah sebenarnya di sini, karena di sini juga ada wisdom, kebijaksanaan, biasanya juga dibarengi dengan terbangkitnya third eye chakra ini, yaitu mata ketiga, di mana intuisi kamu semakin meningkat ya. Intuisi kamu yang meningkat ini benar-benar bacaan untuk spiritual sekali ya. Jadi ada cakra mahkota dan sekarang juga cakra ajna yang diperkuat atau diinisiasi ya. Kemampuan pewaskitaan, clairvoyancy yang lebih kuat ya. Dan kadang-kadang itu juga sekali lagi ada harga yang harus dibayar. Harga yang harus dibayar itu apa ya? Kadang-kadang kita harus melepas sesuatu atau seseorang ya, karena memang kamu sudah bukan orang biasa ya. Kamu bukan lagi orang biasa, kamu bukan lagi orang yang sama di tahun yang sebelumnya. Kamu akan jadi orang baru di sini ya. Jadi jangan resisten dengan perubahan ini ya. Kalau kamu resisten, semakin kamu menolaknya, maka akan banyak rintangan. Justru akan banyak rintangan yang didatangkan ke kamu ya. Terimalah ya, terima transformasi ini ya, karena memang sudah waktunya untuk jiwamu ya. Kita clarify the Hierophant, clarify for the Hierophant or wisdom. Oops, sebentar ya, saya minta satu kartu aja clarify untuk wisdom. Oke, Eight of Ariel, ini Eight of Pentacle. Oke, ini bagus secara materi, ada keseimbangan secara materi karena di sini sangat spiritual ya. Ya, kamu sudah bekerja dengan baik sekali dan biasanya ini juga mengindikasikan kamu harus tekun dan pelajari dengan benar-benar ya. Belajar ini memang kartu yang sorry. Tripodnya jatuh. Kartu yang mengindikasikan adanya belajar. Pembelajaran apa? Pembelajaran kehidupan ya.
pembelajaran kehidupan dan terus menjadi praktek untuk bisa menjadi seorang ahli di sini ya. Jadi supaya kamu siap menghadapi ini ya, bekalilah dirimu dengan pengetahuan yang cukup. Apa itu inisiasi, apa itu cakra-cakra, apa itu dark night of the soul atau malam-malam gelap jiwa ya, yang biasanya dialami oleh para mereka yang terbangkit spiritualnya. Itu apa? Pelajari. Dengan kamu banyak belajar dan punya banyak informasi, maka kamu tahu kamu akan harus melakukan apa gitu ya. Clarify for obstacle and challenge. Ariel lagi ya. Ariel ini adalah pentacle ya. Jadi kamu diminta untuk memang lebih praktikal ya. Di sini cakra kamu akan terbangkitkan ya. Cakra-cakra spiritual akan terbangkitkan. Tapi ini membawa efek kamu kurang praktis dan membumi. Kamu kurang grounded ya. Kamu akan menjadi kurang grounded dan terlalu ngawang-ngawang ya. Padahal kita masih hidup di bumi, maka kamu harus digroundingkan ya. Ini adalah elemen earth, elemen bumi ya. Dan ada energi baru, memang ada energi yang baru ya. Atau seseorang yang masih muda di sini ya. Ini Taurus, dia elemen pentacle ya. Ya, Taurus, Capricorn, Virgo, Taurus ya. Elemen tanah. Oke. Ada ini Page of Ariel, ini ada seorang yang bisa dipercaya dan dia cerdas dan terpelajar ya. Oke, mungkin ada orang seperti ini yang datang ya. Kita clarify lebih lanjut untuk crown chakra. Oke, Ace of Gabriel. Ada berkat ya. Berkat itu berupa kesempatan-kesempatan dan ide-ide atau suatu kreativitas, inspirasi, gagasan kayak gitu ya. Dan ini juga kesempatan kamu untuk melakukan sesuatu yang luar biasa. Karena sebenarnya indra keenam kamu sudah dibangkitkan di sini ya. Jadi sebenarnya dengan bantuan intuisi kamu bisa mengolah semua pengetahuan yang sudah kamu dapatkan ya. Karena dia ini belajar, dia juga masih muda, biasanya belajar. Semua pengetahuan dan hasil pembelajaran yang sudah kamu dapatkan itu ditambah dengan intuisi itu bisa kamu olah untuk bekal kamu menjalani kehidupan ini. Menjalani mungkin masa-masa yang penuh tantangan ya. Sebenarnya intinya kamu itu sudah tahu mau ngapain ya. Kalau kamu merasa saya nggak tahu, kalau kamu merasakan bingung, itu yang bingung adalah egomu atau tubuh fisikmu, tapi jiwamu itu sudah tahu arahnya mau kemana gitu ya. Jadi tanyalah pada jiwa kamu, tanyalah pada diri sejati kamu, itu sudah tahu sendiri dia mau kemana, moving on kemana ya, atau moving on dari apa. Oke. Moving on dari penyesalan di masa lalu atau adanya kegagalan di masa lalu. Coba apa yang perlu diikhlaskan dan jadikan pembelajaran, karena segala sesuatu itu sebenarnya adalah untuk kita belajar ya kan. Dan kalau penyesalan ini tidak dilepaskan ya, bagaimana kamu mau melanjutkan perjalanan ya, nanti akan tertambat di masa lalu gitu ya. Memang dia ada pencarian ya. Ini ada proses perjalanan dan pencarian, mungkin pencarian jati diri, pencarian secara spiritual, pengembangan diri kamu, pencarian makna hidup seperti itu ya. Sehingga secara batin kamu juga banyak berolah batin di sini ya. Clarify for third eye chakra.
Oke. Six of Ariel, ya. Six of Ariel ini biasanya tentang berbagi, tentang memberi, tentang berdonasi, ya, berderma, ya. Lihat apa yang kamu bisa bagikan pada orang lain, apa yang bisa kamu sharingkan, bisa kamu donasikan, ya. Ini penting untuk sebenarnya salah satunya adalah membuka hambatan-hambatan di sini, ya. Hambatan-hambatan di sini bisa dibuka dengan kamu melakukan donasi atau beramal atau berbagi kepada sesama seperti itu, ya. Jadi melakukan cara secara ini supaya perjalanan spiritual kamu dan material kamu ini seimbang, ya. Harus ada seporsi yang kamu lepaskan, termasuk di sini melepaskan masa lalu, melepaskan seporsi uang atau pendapatan kamu, ya, diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan, supaya nanti juga kembali kepada kamu berlipat-lipat ganda, ya, sehingga kamu bisa seimbang dalam perjalanan ini secara material dan spiritual. Jadi kamu tidak kelelahan, jadi kamu bisa seimbang terbang dengan dua sayap, ya, sayap spiritual dan sayap material. Dua-duanya harus berjalan karena kita masih tinggal di bumi ini, ya. Kita masih perlu uang, kita masih perlu pekerjaan, kita perlu bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa kita melupakan perkembangan spiritual. Oke, itu aja untuk Leo. Semoga ini bermanfaat untukmu. Jika kamu suka bacaan ini, please like, subscribe, dan share ke semua sosial media kamu. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.